Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua dan Fier di sini di Fiskus Brother. So teman-teman, di dalam video kali ini kita akan mereview di sebuah brand lokal lagi, tapi bukan dari Bandung. Ini dari, gue pengen ngomong takut diserang orang Bekasi gitu. Dari Bekasi gitu nih. Dari Bekasi. Jadi bagus dong. Iya bagus ini ya. Kan karena biasa apa sih namanya? Tekstil itu. Iya, Bandung, Bekasi. Nah, Ya. ini sekarang Bekasi. Tapi kalau kata orang-orang tuh dari planet lain kalau Bekasi itu. Oke, ya gue udah ngomong maaf teman-teman. Oke, back to the topic aja. Jadi hari ini kita akan mereview brand dari Bekasi, brand lokal yang dimana dia itu punya konsep jaket itu tahun 80-an. Tapi bukan varsity. So kalau kalian penasaran, check this out. Jadi teman-teman, ini dia. Ini agak beda sih brandnya menurut gua teman-teman. Ini kayak habis beli dari mall ya. Ya, karena baru kali ini gua beli barang online kayak ini gini. tas ya. Iya, tas. Even though you beli kayak Lazada, kayak beli di blibli.com, kayak lu beli Nike kayak jersey apa yang original. Nah, betul. Gak dapet tasnya. Oke. Ini teman-teman, back to the topic aja. Ya, ini nama brandnya apa ya? This Time Brand. This Time. Jadi kenapa gue beli ini? Jadi gini nih, gue tuh pengen nyari jaket yang 80-an biar fit in dengan motor gue gitu. Sebenarnya vintage sih sebenarnya. Vintage jaket. Jadi untuk review lagi. Gue mention singkat aja. Jadi brand ini tuh sebenarnya koleksi-koleksinya itu barang-barangnya vintage semua. Vintage, betul. Dari mulai jaket atau mungkin sweater. Kalau gue bisa bilang dia tos serba nih. Jaket ada, kaos ada, pernak-pernik ada, tas ada, terus apa lagi, topi ada. Oke, macam-macam semua ada. Iya, serba sih, semuanya ada. Dan dia ini udah berdiri dari tahun 2017 nih, udah lumayan lama. 4 tahun, mau hampir 5 tahun. Dan bisa jadi mungkin karena ada bagnya kayak gini, dia punya toko offline. Punya, kalau nggak salah. Dan dia tuh pernah juga ini sering ikut Jacklot. Ya pasti dong. Pasti Jaklot. Karena dari kelihatannya sih mereka well prepare aja sih. Betul. Terus ya itu tadi koleksinya memang barang-barang vintage semua. Dan langsung untuk boxnya ya biasa aja, cuman di Time Brand, terus belakang juga. Dan yang satu lagi nih, setiap pembelian suatu barang dari dia, dapat sendal? Nggak, bukan sendal doang. Jadi itu dia opsional. Kadang sendal atau kadang kaos kaki. Tapi karena kaos kakinya lagi kosong, jadi kayak sendal. Padahal kaos kakinya bagus gitu. Dan ini sendalnya juga sendal hotel ya vintage gitu. Sendal hotel ada yang vintage, Bang. Gini ada, bro, ya vintage, bro. Emang sendal hotel ada, bro, dan yang ini modern di mana? Sendal hotel gini semua aja. Nah, ini ada nama brandnya juga dari This Time Brand, terus ini ada Hotel Vacation, terus ya bla bla, gimmick. Ya, gimmick cuman gue nggak tahu sih ini nggak tahu nomor telepon asli atau dan sebenarnya waktu kita dapat barangnya kita kayak ini jangan-jangan salah kirim. Nggak, ternyata awalnya gitu. Tapi pas gue lihat Instagramnya, jadi setiap pembelian pasti dikasih ini gitu. Ya, untuk effortnya sih bagus sih sebenarnya. Cuman ya itu. Bukan cuma sih yang bagus sih, Bang. Effortnya bagus. Cuman ya. Oke, back to the topic aja, kita langsung ambil. Nah, barangnya. Kita buka aja langsung ya. Untuk plastiknya biasa aja sih, teman-teman. Ya, cuma plastik bening biasa. Iya. Dan ini barangnya, teman-teman. Course jacket. Kita pakai aja lah ya. A few moments later. Nah, teman-teman, ini barangnya udah dari samping kita nih kan. Ya. Jadi ini tuh jaket vintage yang dia punya bahannya itu diklaimnya sih parasut. Tapi setelah kita lihat tuh kayak kurang parasut sebenarnya. Iya. Kurang bisa dibilang ini bukan parasut sih sebenarnya, teman-teman. Kalau parasut itu mirip kayak RZN, course jacket lah. Atau gitu. Windbreaker. Atau yang lu pakai ini. Oh iya, yang dipakai ini. Ini bukan semi parasut ini, Pak. Yang ini gitu. Ya at least ada parasut ya. Iya, tapi ini sih apa reverse sih. Iya, reverse jacket. Kalau kalian mau penasaran lebih jaket bisa nonton aja di video kita. Betul sih. Taruh deskripsi lah. Betul sekali. Ini sih sebenarnya kalau gue dibilang parasut, gue kurang setuju sih. Karena ini terlalu tipis untuk dibilang parasut. Tapi lebih mirip kayak jaket sepeda sebenarnya. Jersey sepeda. Ya. Bukan jaket. Ya, jersey sepeda sebenarnya. Soalnya ya kalau dibilang parasut oke lah dapat kasarnya, cuman ini soft ya, terlalu soft dan lebih mirip kayak bahan jersey sih teman-teman. Kayak gitu. Cuman kalau dibilang jersey dia terlalu tebel gitu. Jadi between itulah. Ya, between itu gitu. Dan ini gue beli harga ini di 200 ribuan. Betul. Dan ini gue beli ukuran XL ya, teman-teman. Dan kalau untuk desainnya sendiri yang seperti gue udah mention, ini emang desainnya dia tahun-tahun 80-an gitu, dan sini ada tulisan This Time Vintage Club dan ini ada tahun 1989 The Club of nah sama
96 dong. Oh iya, 96 iya lupa ya. Oke. Back to the topic aja. Nah, kalau di sebelah kanannya ada apa nih? Sebelah kanan sayanya sama deh, kiri kanan. Coba deh. Lihat deh. Sama ya? Oh, sama. 89. Jadi ini 1989 di pinggir kanannya ini, teman-teman. Dan di bawahnya juga ada tulisan 1989. Dan yang perlu di-mention dan juga ada tulisan Jepang gitu. Ya kayak ini, lu tahu gak kayak stiker Mugen itu? Yang mobil. Nah, mirip-mirip gitulah. Ya. Dan yang perlu gue mention ini printing, teman-teman. Printing, bukan di bordir. Bukan di bordir. Dan dia printingnya itu ini ya, cukup rapi. Kan ada biasanya yang printing itu yang warnanya tuh ya berbayang. Dan dia untuk printingnya well executed. Dan untuk di bagian apa ya, pinggang sampingnya sini dia ada two tone gitu warnanya. Jadi ini hijau, biru, tritone malah. Dan ini tuh kayak kuning gitu. Dan ada siluet 1989 ya teman-teman. Sebenarnya kalau gua bisa bilang sih ini ya itu kayak jersey sebenarnya sih teman-teman. Iya, iya kan. Tapi kalau untuk kombinasi warna benar sih, kalau untuk vintage memang warnanya dapat banget. Dapat banget. Kalau dari segi desain dapat banget. Well executed untuk desainnya, cuman betul sekali. Kalau bawah sih emang jahit vintage gini semua sih, rata-rata ya, rata-rata. Dan kalau di belakangnya sih ini baru aja poinnya. Main poinnya sih di belakangnya sih sebenarnya. Brand value-nya di sini ya, gede banget sini. 1989, terus di sini ada nama brandnya dan warnanya juga two tone ya, ada biru, hijau, tritone malah sih dan fontnya nih kayak Back to the Future sih menurut gue. Ini aja kayak game apa sih namanya, gue lupa deh. Yang ada di PS1, font tulisannya sama banget, mirip aja. Ya, itu mungkin lebih mirip. Ini bahkan lebih kayak konsep lebih kayak ke Back to the Future menurut, karena ada gradasi atasnya yang lebih gelap, terus bawahnya kuning gitu. Inilah retro. Ya, sebenarnya retronya dapat sih. Cuman memang sih kalau menurut gua harga di 200.000 ya. 205.000 enggak salah. Ntar gua tampilin ini fotonya. Ini. Nah 205.000 tuh mungkin ya enggak, karena ada yang di bawah 100.000 bisa lebih bagus. Iya sih, tapi kan oke lah ini. Tapi masih oke sih. Untuk di cop tuh ya oke lah. Worth it untuk di cop. Masih oke aja sih sebenarnya, teman. Cuman gua nggak tahu ya untuk produk lainnya karena kita belum pernah beli. Belum pernah. Soalnya Varsity-nya juga oke kan? Ya, karena kita masih cari-cari Varsity. Iya. Dan belum ada yang nyantol lah. Nah, ada sih satu. Ada, cuman tapi kayak untuk pembanding juga kan. Jadi belum ada yang nyantol satu lagi gitu. Karena kita kan mau effort yang ya mungkin kalau teman-teman punya referensi lain kan untuk Varsity itu boleh komen di bawah. Betul, untuk mereknya merek apa? Soalnya kayak merek-merek yang terkenal kayak Memphis dan sebagainya tuh kayak susah dicari dan itulah kayaknya jadinya OP gitu. Iya, terlalu apa ya? Ya dan itu sih emang main pointnya susah dapet gitu. Iya, susah dapet jadi main point tuh. Oke, back to topic aja. Untuk kerahnya ini kita balik aja lagi ya tuh kerah. Gue ganggu sama fakta kerahnya sih teman-teman. Sama kita buka aja kali teman-teman. Wah, tidak nyangkut. Padahal ini mereknya YEE bukan YKK. Adiknya YKK berarti. Ini plastik sih. Plastik benar. Dia bukan yang kayak titanium atau bukan yang besi gitu loh. Dan dalamnya cuman ya biasa aja hitam, bukan yang kayak motif wajik atau apa. Kayak bahan kain ya gitu. Untuk ya sejak 80-an lah kayak gini emang. Sebenarnya ini sama tuh depan belakang bahannya. Emang sama, gak ada bedanya. Biasanya kan beda. Dia cuma jual di value-nya dia menurut gue cuma jual di desain dan printing sih menurut gue. Printingnya rapi sih. Karena dia printing, karena biasanya ya desain biasanya jaket dengan kombinasi seperti ini itu pasti pakai bahan yang berbeda, dan ini jahitan dan ini bukan sih. Bukan, ini karena dia pakai konsep printing. Mungkin behind kenapa mereka pilih produk seperti ini, pakai bahan seperti ini, karena nyesuaiin konsep sih. Ini nyesuaiin iklim kita di Indonesia, cuy. Iya, betul. Salah satunya juga itu sih. Dan basically ini juga cuman kayak buat jadi outer, jadi no problem gitu karena ini bahannya tipis kan. Jadi kalau misalnya kalian cuman pakai kaosan dan mau jalan-jalan lama itu bisa pakai nggak keringetan kayak gitu. Jadi gimana ya kesimpulannya? Kalau menurut gue kalau untuk kesimpulannya, kalau kalian mau nyari suatu brand yang terlihat unik dan beda gitu ya, betul tahun sekali. 80-an dan harganya under 300.000, kalian bisa desain brand ini. Karena menurut gue dia ini punya desainnya itu bener-bener kalau bilang tuh oke lah, ciamik gitu. Dan juga hasil printingannya itu rapi banget. Dan untuk apa lagi ya? Ya itu aja sih menurut gue. Desain sama itu aja. Soalnya ya cuma itu gitu loh. Iya, soalnya sejujurnya ya waktu barangnya datang pas di unboxing tuh kayak gue sedikit ada rasa kecewa dikit sih sebenarnya. Kenapa? Karena gue nggak nyangka ternyata ini printing. Gue berharap lebih. Kalau gue sih
malah harapannya printing. Soalnya untuk gimana ya? Di era 80-an emang harusnya printing nih. Tapi gue tuh kayak sebenarnya kalau dari segi desain ya, gue udah appreciate banget sih karena ini dia ngasih detail gini tuh gue suka. Suka sih. Apalagi dia cuman ini loh yang gue suka tuh warnanya tuh dia berani nabrak gitu loh. Three-tone gitu. Biru, hijau, tapi masih kuning, masih nyambung. Iya, makanya di mobil gue dia berani untuk breakdown itu loh, breakout itu. Kan biasanya kan kalau jaket-jaket ini paling cuma kayak biru atau hitam atau apa. Tapi masih nyambung karena iya, ngerti biru campur kuning jadi hijau. Iya kan? Nggak tahu lah biru apa. Emang hijau? Iya. Masih nyambung, jadi masih senada sih sebenarnya. Kalau yang tadi gue bilang, gue sih sebenarnya agak kecewa sama apa datangnya tuh full printing itu sih, karena kayak ya harusnya ya gue nggak tahu sih ya sebenarnya, karena menurut gue kalau jaket vintage kan biasanya nge-patch gitu ya, pakai patch-patchan gitu kayak bordiran kayak gitu kan. Cuman sebenarnya kalau dari segi desain gua sih bagus sih. Karena yang tadi Fier bilang warna nubruknya tuh masih bisa dibilang senada sih. Walaupun kelihatannya kayak nubruk gitu ya. Hijau, biru, tapi untuk desain gua sih gua setuju aja sama Fier karena untuk di cop untuk harga 200 under 300.000 ya, 205.000 kalau nggak salah, itu worth it kalian beli lah gitu. Kenapa dan bagus untuk dijadikan referensi buat kalian kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi dapat sendal. Betul. Dan sebenarnya walaupun thrifting pun kalian belum tentu bisa dapat harga 200.000 yang kayak gini kayak gitu loh. Betul, dan bisa lebih mahal sih, bisa juga. Ya 200.000 cuman bekas, ini kan baru. Gitu. Ya walaupun thrifting kadang ya hoki-hokian juga sih. Iya, betul sekali. Jadi mungkin itu aja sih pembahasan dari kita, dan mungkin kalau misalnya kalian mau cari produk lain yang vintage gitu. Kalian bisa cari dari brand Distem brand ini, dan nanti kita di Instagram bisa, di Shopee-nya bisa, Tokped bisa gitu. Dan nanti kita akan cantumin linknya di bawah. Deskripsi ya. Yes, betul banget. So, jadi ini aja pembahasan dari kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @fiskasbrother. Gua Fir sini. Gua di sini. We see you on the next video. Bye. Dadah.